menyampaikan bahwa setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari merestui berdirinya NU, maka diadakanlah semacam muktamar itu untuk menunjuk atau memilih siapa Rais Akbarnya. Maka Kiai Wahab langsung mengusulkan bahwa Rais Akbarnya itu adalah almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau adalah pada waktu itu ulama yang sudah sepuh dan juga ulama yang dituakan, yang dihormati pada waktu itu, maka langsung disetujui oleh para tamirin bahwa Rais Akbarnya itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Wahab menjadi Khatib Amnya, yaitu pengurus besar ulama. Setelah terpilihnya itu kemudian dilengkapi susunannya dan dimulai berkiprahnya Kiai Wahab dalam membesarkan Nahdlatul Ulama ini, organisasi ulama ini, yaitu ulama untuk pembentukan cabang seluruh Jawa. Itu Kiai Wahab turun ke bawah dengan mengajak seorang pemuda yang namanya Abdul Obed untuk diajak untuk mulai pembentukan cabang-cabang, terutama di Jawa Timur, sehingga bisa meluas sampai seluruh Jawa, dan bersama-sama dengan kiai-kiai maupun tokoh-tokoh besar pada waktu itu saling bantu sehingga bisa terbentuklah kepengurusan NU di seluruh Indonesia. Dan kiprah beliau dalam PBNU, dalam NU ini memang sangat menekunin dan berjuang untuk bagaimana keberadaan NU ini di dalam era untuk kemerdekaan Republik Indonesia itu zaman Kiai Hasyim dan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab dan sebagian ulama-ulama kita ini bekerja keras untuk mengajak pada rakyat dan pondok-pondok untuk bergerak untuk mengusir penjajah, sehingga dengan bekerjasama dengan tokoh-tokoh nasional seperti Bung Tomo, Aminoto dan lain sebagainya, kerjasama semua masyarakat dan pesantren dan ulama, maka terjadilah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 11 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan puasa. Ini adalah kerja ulama dengan melibatkan pesantren-pesantren dan para tokoh nasional pada waktu kerjasama yang baik antara pimpinan-pimpinan nasionalis dan pimpinan-pimpinan agamis ulama kita bersama-sama untuk menjadikan Indonesia merdeka dan melanjutkan mengisi daripada kemerdekaan ini. Maka NU sangat mempunyai peranan yang penting di dalam mengisi kemerdekaan itu, di mana presiden yang pertama kali adalah Bapak Soekarno, dan pada waktu itu mendekat Kiai Wahab selalu di dalam kancah perpolitikan, di dalam kancah untuk bagaimana mengatur bangsa, negara, dan rakyat ini semuanya supaya rakyat kita bisa sejahtera, makmur, dan terbentuknya rasa mengangkat harkat-markat rakyat Indonesia ini bersama dengan pemerintahan pada waktu itu, sehingga keberadaan Kiai Wahab sangat menentukan dalam hal ini, di mana pada waktu presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno ini di dalam pemerintahan itu selalu guru spiritualnya atau yang dekat juga adalah ulama itu ada Kiai Wahab. Kiai Wahab lah yang bisa memberikan, kalau Pak Karno membutuhkan pemikiran permasalahan-permasalahan, selalu menaikkan Pak Kiai Wahab. Contohnya pada waktu mau ke PBB itu Kiai Wahab diajak ke sana dan menanyakan apa yang saya harus sampaikan di sana. Maka beliau menyampaikan bahwa Allah menjadikan manusia berbangsa, berbangsa-bangsa dan untuk saling mengenal, itu kan untuk saling mengenal dan saling
apa kalau kita kerjasama lah, pokoknya pengenalan untuk saling antara negara satu dengan yang lainnya itu untuk bersatu, untuk mengikat silaturahmi gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, pada waktu Pak Karno mau membebaskan Irian Barat, itu sudah ditantang oleh negara-negara Amerika, Australia, dan nggak bakallah Indonesia akan bisa membebaskan Irian Barat. Pak Karno minta saran ke Pak Yai Wahab, maka beliau jawabnya, mari kita istilahnya itu cancut tali wondo menghadapi untuk merebut kembali Irian Barat itu, sehingga Pak Karno disiapkanlah 4 angkatan darat, angkatan udara, laut, kemudian masyarakat semuanya itu disiapkan semuanya dan dimulailah untuk merebut Irian Barat dan akhirnya berhasil. Jadi dan Yai Wahab itu luar biasa memberikan masuk itu ringan gitu, maksud saya tidak terlalu berat ya. Cancut tali wondo itu kan sangat sederhana, tetapi berarti pemanfaatannya itu luar biasa. Di situ beliau Pak Karno kemudian juga Yai Wahab di dalam detik-detik untuk menentukan negara kita ini negara supaya bisa menerima, supaya ada membentuk satu negara yang NKRI untuk menerima Pancasila dan sebagainya, maka PBNU Yai Wahab bisa meyakinkan kepada para mutamirin supaya bisa menerima Pancasila ini dan NKRI, karena di dalam sila-sila 5 sila itu adalah ada dalam Al-Quran semuanya. Jadi untuk itu NU sudah harga mati dalam pendidikan Pancasila dan NKRI ini. Ini juga karena beliau itu yang bisa meyakinkan di dalam mutamirin, muktamar itu beliau bisa meyakinkan para ulama. Sebenarnya ulama itu semua itu hampir tidak mau gitu, tapi karena kepandaian dan strategi beliau, kematangan beliau di dalam agama dan kenegaraan itu sangat kuat sekali, sehingga alasan-alasan itu bisa diterima untuk demi cintanya kepada tanah air, untuk ingin rakyat Indonesia ini sejahtera, makmur, sejahtera, maka harus segera ada ditentukan dasar negara kita ini. Sehingga alhamdulillah disetujui dan sampai sekarang ini pun jasa-jasa daripada ulama-ulama kita, ulama-ulama untuk menentukan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Tentunya ya belum sempurna karena memang harus dilanjuti bahasan sehingga sekarang sudah harga mati lah. Sudah kita terlihat sekarang rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sekarang bisa satu untuk menaikkan Indonesia yang terdiri dari budaya dan macam-macam kesenian dan lain sebagainya, suku-sukunya bermacam-macam ini alhamdulillah bisa disatukan yaitu dalam menerima dasar negara Pancasila dan NKRI itu. Cintanya beliau pada Nahdlatul Ulama sehingga pada yang mengarang atau yang menyusun lagu Subul Watan itu adalah Yai Wahab, karena cinta beliau kepada tanah air dan seluruh harapan pada masyarakat itu betul-betul mencintai tanah airnya, sehingga harus berjuang, harus bekerja, dan harus bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang nantinya akan mencapai negara yang berdaulat dan makmur. Di dalam mendidik putra-putrinya tidak ada untuk penekanan harus kemana dan harus belajar apa, tidak. Tapi beliau adalah bagaimana anak-anaknya mau sekolah di mana itu direstui, mau sekolah di Solo, mau sekolah yang mau di luar kota ya, Solo disetujui. Jadi tidak ada penekanan-penekanan yang harus kamu harus ini harus itu, tidak ada. Ya adalah yang memberikan
bebas luas-luas pada anak-anaknya untuk menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah berkat doa beliau, putra-putrinya semua itu tentunya dapat hidayah Allah untuk menuntut ilmu, tentunya ya di pesantren maupun di perguruan tinggi.